Terus pengarang ini kita berkata wa salatul mafruḍah khamsun, dan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5, fi kulli yaumin wa lailah, di dalam setiap hari dan malam, ala kulli mukallafin, atas setiap muslim muslimah yang berakal dan balik. Berarti orang yang belum balik nggak wajib dia sholat, tapi diperintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika usia 7 tahun, dan wajib memukulnya ketika masuk 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat. Ya. Terus orang yang gila nggak wajib dia sholat, kayak gitu. Ya. Jadi sholat 5 waktu tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berakal dan balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibad. Ya, 5 waktu salat Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba. Ya, man jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdan ayudkhilahul jannah. Dan siapa orang yang melakukan salat tersebut tidak menyia-nyiakannya, ya, karena dia menganggap enteng, menganggap ringan tentang masalah sholat, maka orang tersebut yang tidak menyia-nyiakan sholat, orang yang menjaga sholat, orang yang melakukan sholat tepat pada waktunya dengan rukun dan syaratnya yang benar, Allah janji maka akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdan insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Adapun orang yang tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada antara dia dengan Allah janji. Kalau memang Allah menghendaki orang tersebut diampuni dosanya, maka Allah ampuni dosanya. Kalau memang orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menyiksa ingin menyiksanya, maka Allah bisa menyiksa orang tersebut. Ya, jadi terserah. Mau disiksa apa mau masuk surga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka orang-orang yang menjaga salat, maka orang tersebut akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya orang masuk ke dalam surga itu bukan dengan amalan, bukan dengan salatnya, akan tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab salat Allah janji bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Karena Allah masukkan ke dalam surga. Hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, man jaa bis salawatil khamas yaumal qiyamah qad hafizun ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha lam yanqus minha syai'an jaa wa lahu indallahi ahdun alla yu'adzibahu. Wa man jaa kadin tanqasa minhunna syai'an falaysa lahu indallahi ahdun insya'a rahimahu wa insya'a adzabahu. Dibilang barang siapa yang datang dengan salat 5 waktu pada hari kiamat, yang telah menjaga wudunya dia jaga, ya, terus ruku-rukunya dia jaga, sujudnya juga tidak ada yang berkurang sedikit pun daripada orang tersebut, maka ia datang dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada janji untuk tidak menyiksanya. Dan barang siapa orang yang datang, ya, di hari kiamat kelak, sementara sholatnya ada yang kurang dari sujudnya, dari rukuknya, atau wudunya nggak benar, ya kan, maka tidak ada antara dia, ya, maka tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala janji, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan memberikan rahmat kepadanya, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan menyiksanya. Jadi kalau sholatnya nggak sempurna, ya terserah Allah. Allah bisa menyiksa dia, Allah juga bisa memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas salawatil khamas fa atamahunna wa agamahunna wa salawna li waqtina ja'a yaumul qiyamah wa lahu 'ala Allahi 'ahdun alla yu'adzibahu wa lam yusallihinna wa lam yugimhunna
Jaa yaumal qiyamah wa laysa lahu 'ala Allahi ahdun in syaa'a ghufira lah wa in syaa'a 'adzabahu. Hampir sama hadisnya kayak tadi. Ya kan? Orang yang melakukan salat dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan untuk tidak menyiksanya. Tapi orang yang tidak melakukan salat, maka Allah Subhanahu wa taala janji kepada Allah Subhanahu wa taala lakukan di hari kiamat kelak, itu tidak ada janji antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin dia disiksa, maka dia bakal disiksa. Kalau Allah ingin dia masuk ke dalam surga, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Inna li 'abdi alayya ahdan in agama salah li waqtiha Allah azibahu wa an adkhalahul jannah bi ghairi hisab. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bagi hambaku ada janjiku, jika ia mendirikan salat pada waktunya, aku tidak akan menyiksanya, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma ij'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salat 5 waktu tersebut, yang pertama adalah waktu subuh. Wa huwa rak'atani fardhan wa rak'atani sunnah muakkadah qablahu. Wa waktu min tulu'il fajri shadiq ila tulu'i syams. Yaitu yang pertama waktu subuh. Ya, yaitu salat subuh 2 rakaat fardu dan 2 rakaat sunnah muakkadah. Qablahu yaitu qabliyah. Jadi di dalam waktu subuh ini ada sholat wajibnya, yaitu sholat subuh 2 rakaat, dan ada sholat sunnahnya, yaitu qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Itu dilakukan sebelum melakukan sholat subuh sebanyak 2 rakaat, tapi setelah masuk waktu, bukan sebelum azan, bukan. Setelah azan subuh, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, itu yang dinamakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Nah, itu bacaannya ya paling enggak kita baca Fatihah, habis itu baca Qul-Hiha rakaat pertama, rakaat kedua baca Qul-Hu. Tapi kalau enggak kita mengamalkan seperti amalnya salaf, yaitu pertama kita baca Alam Nashrah, habis itu Qul-Ya. Qul-Ya. Terus yang rakaat kedua baca Alam Taro, terus yang keduanya Qul-Hu. Jadi suratnya 2. Ada lagi ayat yang setelahnya. Ya. Wa waktu min tulu'il fajri shadiq ila tulu'i syams. Kapan masuknya waktu subuh? Waktu subuh itu ya berawal daripada terbitnya fajar shadiq. Ya, sebab fajarnya ada 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar shadiq yaitu yang kalau udah terbit maka dia akan terus terang. Ya, jadi kalau udah muncul fajarnya bukan semakin gelap tapi akan semakin terang. Ada namanya fajar kadzib, itu biasanya jam 3, setengah 4 tiba-tiba langit terang. Tapi setelah terang, ya kan, itu gelap. Nah itu namanya fajar kadzib, fajar bohongan. Itu ada fajar yang shadiq, fajar beneran kayak gitu kalau bahasa kita. Ya, ila tulu'i syams. Kapan berakhirnya waktu subuh? Itu sampai terbitnya matahari, ya, sampai terbit. Misalkan terbit matahari sekarang jam 6, ya kan? Ya berarti itu habisnya waktu subuh jam 6. Jadi kalau sudah jam 6 udah selesai waktu subuh. Ya, itu. Wayan qasimu ila sab'a maratib, dan waktu subuh tersebut terbagi kepada 7 tingkatan, 7 derajat. Ya, itu. Waktun fadilah huwa awalul waqt bimiqdar iqamati shalah wa muqaddimatiha min wudu'in wa khilafi yu'tabaru dzalika bil wastil mu'tadil min ghalibin nas. Jadi waktu salat ini ada namanya waktu fadilah. Ya, jadi waktu salat ini dibagi 7 derajat, dibagi 7 bagian. Yang pertama adalah waktu fadilah namanya. Ya. Waktu fadilah, karena dikatakan dulu pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Kata Rasulullah SAW, as-shalah fi awal waktiha, sholat di awal waktu dengan rukun dan syaratnya yang benar. Itu makanya waktu
yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu dimana kalau kita melakukan sholat di situ kita mendapat keutamaan afdal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu pertama bimiqdar seukuran mendirikan sholat dan juga permulaan daripada sholat, kayak seperti wudhu, kita istinja, wudhu dan yang lainnya, azan, iqamah kayak gitu ya, qobliyah. Nah itu waktu yang dinamakan waktu fadilah. Terus yang kedua waktu ikhtiar. Kapan itu waktu ikhtiar? Wa yadkhulu bi awalil waqt wa yastamiru ilal idha'ah. Waktu ikhtiar itu dimulai daripada masuk waktu pertama dan itu akan berlangsung sampai langit mulai terang. Itu waktu ikhtiar. Kalau habis sholat subuh, kan pertama gelap nih. Nah sampai agak mulai terang kita lihat, oh udah agak terang nih. Ya enggak, nah itu namanya waktu ikhtiar. Terus yang ketiga waktu jawaz bila karaha. Boleh kita melakukan tapi tanpa makruh. Wa yadkhulu bi awalil waqt wa yasamur lil ihmirar. Kapan waktu jawaz bila karaha tersebut? Waktu jawaz bila karaha itu akan dimulai dari awal waktu sampai langit mulai menguning, sampai merah. Pertama kan putih, habis itu merah, tuh udah mau kayak keluar itu apa namanya, matahari. Nah itu namanya waktu jawaz bila karaha. Waktu boleh tapi nggak makruh. Terus yang keempat waktu jawaz bikaraha. Yang keempat waktu jawaz bikaraha. Kapan? Wahwa minal ihmirar ila ayyabqa minal waqti ma yasauha, yaitu setelah langit mulai merah, udah mulai merah tuh, ya kan kita bisa lihat tuh. Subuh pertama gelap nih, habis azan subuh gelap, habis itu nanti terang putih di langit tuh. Habis itu timbul warna merah. Ya, merah di langit. Nah, itu. Itu waktu jawaz bikaraha. Ya, itu. Ila ayyabqal waqt ma yasauha. Jadi waktu jawaz bikaraha itu masuk dari waktu merah, waktu mulai langit memerah sampai ukuran cukup untuk melaksanakan sholat doang, gitu. Ya kan. Terus yang ke berapa? Kelima waktu hurmah, waktu yang diharamkan, yaitu waktu yang terakhir ya. Gitu, itu terakhir, itu haram. Ya, bilang siapa? Man akhara salah ala ghairi waqtiha kutiba ismu ala babinar. Fulan bin fulan labudda min dukhulinar. Ya, siapa orang yang mengakhirkan salat tanpa ada uzur, ya, sampai kepada waktu yang lainnya, maka itu hukumnya haram. Dan nama orang tersebut ditulis di atas pintu api neraka. Bahkan ditulis bukan cuma nama dia doang, nama orang tuanya juga. Fulan bin fulan labudda bin dukhulinar. Fulan bin fulan harus masuk neraka waliyazubillah sumanauzubillah. Terus tulisan tersebut ada sampai dia sholat, ya, sampai dia melakukan sholat. Biasalah kau mayasalha, ya, yaitu waktu terakhir, itu waktu hormat tuh. Ya, sekira-kira kita melakukan sholat, tidak cukup untuk melakukan sholat, cuman cukup misalkan 1 rakaat, habis 2 rakaat kedua nanti langsung terbit. Nah ini waktu hurmah namanya. Ya, waktu hurmah itu kayak gitu. Jadi kita takbiratul ihram nih, ya, rakaat pertama masih di waktu tersebut, pas rakaat kedua udah terbit matahari. Nah itu waktu hurmah. Terus yang ketiga, yang ke berapa? Yang keenam. Yang keenam ada namanya waktu darurat. Waktu darurat itu adalah akhir waktu. Idza zalatil mawani, itu apabila mana hilangnya mawani, kayak seperti misalkan seorang wanita dia dalam keadaan haid, ya, tiba-tiba mau 1 menit lagi habis waktu sholat, waktu subuh misalkan tinggal 1 menit, dia berhenti haidnya, dia bersih dari haidnya, maka itu dinamakan waktu darurat, ya. Jadi nanti dia qadha di waktu yang setelahnya. Jadi udah keluar waktu subuh, nanti dia qadha di situ, ya, itu. Nah ini contohnya kayak seperti hilangnya mawani, kayak seperti misalkan ada orang balik, ya, 5 menit lagi mau
Kalau 5 menit kebanyakan ya, karena ini seukuran cukup untuk takbiratul ihram doang. Berarti nggak ada 1 menit. Ya, berapa detik lagi mau habis waktu, tahu-tahu dia balik, tahu-tahu seorang perempuan bersih dari haid, tahu-tahu orang gila sadar dari gilanya. Nah, ini namanya waktu darurat. Terus yang terakhir, yang ketujuh, ada namanya waktu idrok. Waktu idrok itu yaitu dia bilang di sini bahwa ladzi tara'at ba'dal mawani bihaitsu yakunu ba'da mudhi minal waqt ma yas'a wa yas'utuhruha, yaitu waktu yang seukuran dia cukup untuk melakukan sholat, wudu, sholat dia cukup, tapi dia belum ngelakuin, tahu-tahu keburu keluar mawani, kayak seperti haid. Misalkan nih seorang perempuan azan subuh, ya kan, azan subuh. Setelah 1/4 jam dari waktu azan subuh, tiba-tiba dia haid. Nah, ini namanya waktu adrok. Seharusnya dia keburu untuk sholat, karena dia nggak buru-buru melaksanakan sholat, akhirnya dia nggak bisa melaksanakan sholat. Nah, ini namanya waktu adrok. Nah, itu nanti ada, tetap dia nanti hukumnya wajib qadha. Gitu. Makanya ada di dalam masalah turuwul mani, zawalul mani, ya. Insyaallah nanti di sini juga akan dibahas kembali. Nah, itulah waktu subuh. Jadi waktu subuh itu dibagi 7 bagian. Yang pertama waktu fadilah, yaitu awal waktu. Ya, sampai seukuran cukup kita untuk ngambil wudu, istinja, sama kita qobliyah, sama kita melakukan sholat, itu namanya waktu fadilah. Terus yang kedua waktu ikhtiar, yaitu bermula dari awal waktu sampai langit mulai terang putih, ya. Terus yang ketiga waktu jawaz bila karoha, yaitu dari putih sampai terbit sampai mulai langit memerah. Terus yang keempat waktu jawaz bikaroha, yaitu ketika langit sudah mulai merah kita baru mulai sholat. Nah, itu jawaz bikaroha, ya. Terus yang kelima waktu darurat, waktu haram, yaitu waktu terakhir. Udah terakhir banget, tinggal cukup kita sholat 1 rakaat doang, habis itu udah habis waktunya. Nah, itu namanya waktu hurmah, ya kan. Terus yang keenam itu waktu darurat, yaitu kalau misalkan ada darurat, ya berarti kalau darurat nggak dosa. Waktu hurmah dosa tuh. Kalau darurat nggak dosa karena dia nggak sengaja, ya kan. Nah, ada lagi nanti waktu idrok namanya, ya. Makanya kayak seperti perempuan khususnya dianjurkan kepada mereka apabila masuk awal waktu untuk segera melakukan sholat. Sebab khawatir takutnya nanti dia keburu haid, akhirnya dia harus qadha lagi nanti, ya. Itu. Terus di sini dibilang ada tanbihun. Tanbihun itu perhatian, ya. Itu peringatan. Dibilang yadkhulu waktu sunan rawatib allati qabla al-farad bidukhuli waqtihi. Masuknya, kadang kita pengen tahu, ya. Ada orang kadang nggak tahu kapan sih waktu masuk qobliyah itu. Akan masuk waktu qobliyah tersebut apabila mana sudah masuk waktu. Kita mau qobliyah subuh nih. Kapan qobliyah subuh? Kalau udah azan baru kita ngerjain qobliyah subuh. Kita mau qobliyah zuhur, qobliyah asar, kalau udah azan baru kita qobliyah. Gitu. Walati ba'dahu, dan kapan masuk waktu ba'diyah, yaitu setelah kita melakukan sholat fardu. Kayak misalkan zuhur, ada ba'diyah zuhur. Kapan masuk waktu ba'diyah zuhur? Setelah kita sholat zuhur, yaitu ba'diyah. Gitu. Wa yakhruju waktu rawatib allati qabla al-farad wa ba'dahu bi khuruji waqtihi. Dan sholat sunnah rawatib tersebut akan keluar waktunya apabila mana habis waktu sholat tersebut. Kayak qobliyah subuh, itu akan habis waktu qobliyah subuh apabila mana terbit matahari. Tapi kalau orang misalkan nih, kita nih misalkan kita ke masjid sholat berjamaah, pas sampai di masjid ternyata udah qomat, kita belum qobliyah subuh, iya kan? Udah kita ikutin sholat subuh berjamaah.
Habis selesai sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Habis itu kita bangun lagi, kita melakukan qobliyah subuh, boleh nggak? Boleh. Dan itu dihukumin qobliyahnya berarti ada. Maksudnya dilakukan tepat pada waktunya, bukan qadha. Jadi qobliyah itu nggak mesti kita lakukan sebelumnya. Kalaupun kita misalkan nggak sempat, kayak misalkan nih kita biasa qobliyah nih, tahu-tahu pas kita ke masjid, tahu-tahu imam muazzinnya udah qomat, kita nggak sempat, boleh qobliyahnya nggak habis. Walaupun kita udah ngerjain sholat fardunya, tetap boleh kita kerjain qobliyah setelah sholat fardu. Yang penting selagi di dalam waktu sholat tersebut, maka itu dihukumin ada. Maksudnya tepat, sholat yang dilakukan tepat pada waktunya. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita jangan tinggal, waduh, ya imamnya keburu azan, udah kita nggak qobliyah, tinggalin, udah. Kan kita udah sholat fardu, udah kelewat qobliyahnya. Siapa bilang? Nggak ada. Makanya di sini dibilang tanbih, peringatan. Jadi kita kasih ingat nih, karena banyak orang yang nggak paham. Dipikir kalau kita udah kayak misalkan kita ngerjain sholat subuh, udah berarti qobliyahnya udah nggak ada, udah nggak bisa lagi. Ya, boleh kita qobliyah. Ya, cuman memang afdolnya kalau misalkan kayak begitu, afdolnya kita nanti mengerjakannya di waktu duha kayak gitu. Boleh diqadha karena gitu. Tapi kalau misalkan kita tetap kerjakan di dalam waktu, maka itu dihukumin ada. Ya, itu. Guer mu'akad. Iya. Kalau qobliyah boleh. Mau yang mu'akad, mau yang nggak mu'akad, rawatib ya. Salat sunnah, qobliyah. Bahkan ada namanya salat sunnah qobliyah isya. Ya kan, memang itu kan nggak bukan mu'akad ya. Gitu. Tapi kita dianjurkan mengerjakannya bukan sebelum isya, bukan setelah sholat isya. Tapi niat saya sholat sunnah qobliyah isya dan menjaga iman. Itu ada di kitab Habib Hasan Asy'atri. Itu ada amalan salaf terdahulu. Gitu. Begitupun kayak qobliyah maghrib, boleh kita ngerjainnya setelah sholat maghrib kayak gitu. Tiap waktu tersebut sama. Jadi ada 7 tingkatan waktu itu. Cuman yang paling utama yaitu waktu pertama, yaitu waktu fadilah. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya soal waktu apa, ya ibadah apa yang paling afdol, itu sholat awal waktiha, sholat pada awal waktunya dengan rukun dan syaratnya yang benar. Ya. Atsani adz-dzuhur, dan yang kedua sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuannya.